dan kita kenalkan dulu ketika itu. Jadi kita belum masuk ke Materinya ya. materi teknis yang berat belum. Kita kenalkan dulu bahwa kami siap itu bergandengan tangan dengan para sahabat disabilitas. Berarti memang ini latar belakangnya memang fundamental sekali ya Bu ya. Dalam ya, Dalam loh Bu, ini maksudnya dialami oleh teman-teman sekitar kita gitu. keren banget. Tapi tidak hanya teman tuli. Nah, itu adalah disabilitas umum. Yang minta peserta, itu ada 25 peserta. Ada yang tadi disabilitas tuli, ada yang daksa, bahkan ada yang low vision. Pendekatannya itu bukan pendekatan yang langsung maupun pajak, tapi pendekatan lebih kepada mendukung usaha kecil bisa berkembang. Betul, bisa nggak sih, memungkinkan nggak sih ini untuk direplika gitu? Dengan salah satu lain gitu. Dan Hai teman Keu, salam kesetaraan gender. Jumpa lagi dalam acara Burger Bincang Urusan Gender, media komunikasi dalam berbagi informasi sekaligus edukasi seputar implementasi pengarus utamaan gender di lingkungan Kementerian Keuangan. Perkenalkan, saya Wilma dari tim pengarus utamaan gender Kementerian Keuangan yang akan memandu episode ke-6 dengan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik dari episode Burger sebelumnya. Kali ini kita akan berbincang dengan topik terkait pemberdayaan UMKM melalui kegiatan Business Development Services atau BDS untuk teman tuli yang diinisiasi oleh Ditjen Pajak. Pemberdayaan UMKM, khususnya bagi penyandang disabilitas, merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif sekaligus mendukung kesetaraan dalam pembangunan di sektor perekonomian. Nah, teman KEU untuk memastikan masyarakat berkebutuhan khusus telah mendapat akses yang setara dalam edukasi perpajakan, khususnya kelompok teman tuli, bincang kita kali ini mengangkat tema inklusif dan setara dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan saat ini telah hadir bersama saya Ibu Dian Anggreni, selaku penyuluh pajak ahli madya pada Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau P2 Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah sehat, Mbak Wilma. Semoga teman-teman KEU juga sehat selalu. Amin, harus Amin, dong. harus ya Bu ya. Tetap semangat tentunya. Tetap semangat pastinya. Nah Ibu, ini langsung aja nih Bu ya. Ini kan kita ngomong berdasarkan fakta ya Bu ya. Iya. Kalau kita ngomong berdasarkan fakta, kayaknya banyak ya penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan akses untuk berpartisipasi nih dalam dunia ekonomi. Berdasarkan data BPS juga tahun 2022, populasi penyandang disabilitas di Indonesia tuh mencapai 22,97 juta orang. Itu Itu 2022 tuh, sekarang iya, 2024 ini tuh data nambah yang saya lagi punya ya. nih Bu. Oh, iya. Ini kurang lebih sebesar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, jumlah pekerja disabilitas sendiri hanya di bawah 1 juta orang. Nah, dan didominasi oleh laki-laki, di mana mencapai 62% dari angka tersebut tadi. Sedangkan terkait pemberdayaan umum, kita sampaikan juga bahwa UMKM di Indonesia itu mencapai 64,2 juta unit dan mayoritas itu diminati oleh kaum perempuan, masyarakat perempuan. Nah, terutama dari sektor mikro dan kecil. Betul. Nah, dari data ini terlihat jelas kan ya Bu ya, penyandang disabilitas terutama perempuan tuh belum berperan secara optimal nih. Bisa jadi disebabkan juga oleh karena tidak didukung dengan lingkungan yang inklusif. Atau bisa jadi banyak lingkungan yang nggak ramah terhadap keterbatasan penyandang disabilitas. Sehingga aktivitas mereka juga khususnya tunarungu, teman-teman kita yang tunarungu. Teman tuli ya. Teman-teman tuli, betul. Nah, terkait dengan tema kita hari ini nih Bu, bisa nggak sih Bu tolong dijelaskan apa aja nih program DJP yang mendukung pengarus utamaan kesetaraan disabilitas? Disabilitas. Oke, terima kasih Mbak Wilma. Ini saya senang sekali ya Iya, Bu. diundang di sini, diminta bercerita gitu ya tentang program Direktorat Jenderal Pajak ya yang berpihak kepada teman-teman disabilitas yang memang diawali dengan program kepada teman-teman disabilitas tuli. Ya, saya sampaikan diawali karena nantinya ya semakin ke sini kita semakin mengembangkan. Mbak Wilma tidak hanya terbatas pada teman-teman disabilitas tuli tapi juga disabilitas yang lain. Nah, kalau kemudian apa saja program yang dilakukan oleh DJP? Jadi mungkin agak flashback sedikit Mbak Wilma ya di tahun 2021. Ya, itu kebetulan tahun itu adalah tahun pertama kalinya Presiden melantik Komisi Nasional Disabilitas, KND.
2021 pada tanggal 2021. 3 Desember. Itu Hmm. bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional ya. Nah, bersama dengan itu kemudian jujur aja memang waktu itu saya dan pimpinan yaitu punya teman gitu ya yang curhat. Hmm. Ini kebetulan beliau anaknya disabilitas tuli, kendala ketika mau tanya-tanya tentang perpajakan di KPP. Ya, karena memang terus terang saja, tidak semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak, atau saya nggak tahu di Kementerian Keuangan, apa mungkin lebih friendly, lebih terbiasa menghandle teman-teman disabilitas ya. Sedangkan terus terang memang di KPP sendiri belum ada program khusus bagi mereka untuk menerima entah dengan bahasa isyarat atau lain sebagainya. Jadi kan mereka terkendala. Padahal ya kita tahu tadi dari data statistik yang disampaikan Mbak Wilma ini kan cukup memprihatinkan. Padahal mereka ini sama loh, sesama warga negara yang memiliki hak yang sama. Dan apabila kita berbicara dari sisi edukasi pajak, mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan edukasi pajak, gitu kan? Walaupun jadinya memang ada kendala, bukan kendala ya, tantangan ketika mereka tentu membutuhkan pendekatan komunikasi yang berbeda, ya kan? Karena Betul. mereka, kalau kita edukasi kepada teman-teman yang lain, mungkin ya seperti ini mereka bisa menangkap, bisa mendengar. Sedangkan teman-teman sahabat disabilitas tuli ini tentu memerlukan bantuan seperti misalnya interpreter, penerjemah bahasa, Ya, seperti betul. itu. Nah, sehingga bertepatan dengan tadi ya, di 3 Desember 2021, kita kemudian, waktu itu masih COVID, Mbak. Oh iya ya Bu ya? Iya, masih. Kita berini, yuk coba yuk kita gandeng asosiasi teman-teman. Di mana sih asosiasi yang membawahi teman-teman disabilitas tuli supaya kita bisa mengundang mereka, berkenalan ya dengan mereka ya supaya mereka juga bisa datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan pengalaman yang lebih baik lah. Bahwa kami terbuka loh gitu, kami terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat termasuk juga para sahabat disabilitas tuli. Nah, kita undang mereka ke kantor pusat. Jadi kita waktu itu berkoordinasi dengan salah satu asosiasinya, kemudian mengundang 100 sahabat ya disabilitas tuli. Waktu itu sudah dengan kerempongan ya Mbak, maksudnya rempongnya gini, kan masih harus Pakai masker. masker dan tes. Ya, oh iya betul. Jadi Iya kita betul. masih PCR ya, PCR betul. masih tes dulu, mereka dikumpulkan dulu, dites dulu, dipastikan semuanya aman, baru kita masukkan ke ruangan di CBB ya, di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kita undang KND-nya, komisi yang baru dilantik tadi. Salah satu komisionernya kita undang sebagai narasumber dan kita kenalkan dulu ketika itu. Jadi kita belum masuk ke Materinya ya. materi teknis yang dalam, belum. Kita kenalkan dulu bahwa kami siap gitu bergandengan tangan dengan para sahabat disabilitas untuk sama-sama nih turut berperan serta di dalam pembangunan melalui pembayaran pajak sesuai dengan porsi dan kontribusinya masing-masing. Nah, sejak saat itu di tahun-tahun selanjutnya di setiap bulan Desember bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional, artinya di Desember 2022, lalu Desember 2023, kami rutin mengadakan kegiatan edukasi kepada teman-teman disabilitas tuli. Dan terus materi tentu kita perdalam. Tadi coba kenalan, kemudian di pertemuan kedua kita sampaikan misalnya ada kebijakan NPWP 16 digit. Nah, yang pertemuan yang ketiga, masuklah mulai ke BDS tadi, yang Business Development Services. Artinya bukan hanya mengedukasi, tapi juga melatih usaha mereka. Melatih mereka sebagai pelaksana usaha kecil lah gitu, pelaku usaha kecil. Berarti memang ini latar belakangnya memang fundamental sekali ya Bu ya? Dalam ya? Dalam loh Bu, ini maksudnya dialami oleh teman-teman sekitar kita gitu. Banget, kadang atau bahkan seringkali kita kurang aware gitu ya. Iya betul. Kita kurang merasakan bahwa di sekitar kita banyak loh teman-teman yang juga perlu kita gandeng. Iya betul ya. Kita nggak usah dulu bicara kontribusi dalam arti nilai nominal. Ya, dalam arti berapa besar sih mereka, kadang-kadang kalau kita bicara pajak kan berapa sih penerimaannya untuk pajak misalnya gitu. Nah, ini kita sedang berbicara sisi Direktorat Jenderal Pajak yang agak berbeda. Artinya kalau kita bicara pajak pasti seluruh masyarakat taunya adalah dipungut uang pajak. Gitu kan Mbak Wilma ya. Benar. Nah, tapi di sini kita berbicara dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dari sisi tadi kesetaraan akses informasi. Belum bicara bayar pajak. Awareness-nya dulu ya. Betul, bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah peduli loh pada teman-teman disabilitas tuli untuk bisa yuk sama-sama kita ya tadi bergandeng tangan, berkontribusi sekecil apapun dan nggak dari sekarang tapi kita kembang dulu usahanya. Wah ini sisi lain dari DJP nih. Iya, Nah bisa ini dibilang harus seperti itu. kayaknya
lebih Humanis. iya, bukan, maksudnya lebih seru untuk oh ada ya? Pasti teman-teman yang lain di sini juga pasti merasakan kayak gitu, Bu. Oh ada ya DJP ya begini? Iya. Gitu. Ibu tadi kan dikasih tahu ya bahwa ada mengundang teman-teman teman tuli gitu ya Iya, untuk hadir. Tapi kan kita kan nggak tuh serta-merta bisa gitu ya untuk menghandle gitu ya Bu ya. betul. Nah, kira-kira Bu dalam pelaksanaan program ini siapa aja sih Bu? Pihak-pihak mana aja gitu Hmm, yang terlibat? oke. Adakah kementerian lain atau KL pembinanya, terus atau swasta atau bahkan organisasi masyarakat gitu? Oke. Bagaimana Bu? Makasih Mbak Wilma. Tapi sebelum saya bercerita lebih Mhm, lanjut mhm. ya, Mbak Wilma tahu nggak? Ternyata dari tadi kan saya menggunakan bahasa teman-teman disabilitas tuli, Iya, bukan tunarungu. iya, kenapa loh Bu? Nah, karena ternyata di kalangan mereka, mereka lebih senang dengan sebutan disabilitas tuli daripada Ah, tunarungu. ini dari mereka sendiri Dari ya? mereka sendiri, Oh, bisa di-browsing. Jadi mereka merasa kalau tuna itu kan kayak ketidakberdayaan. Malah mereka hmm, sedangkan kalau tuli itu satu kondisi. iya, Gitu. Jadi saya terus terang nih juga cerita ketika awal-awal melakukan kegiatan ini saya mhm, bikin judul gitu kan mhm, disabilitas tuli mhm, karena saya sudah paham, sudah berinteraksi dengan mereka. mhm. Itu di internal kita banyak yang protes. Kok kasar sih Dian bahasanya? Kok Oh, bukan tunarungu? oh Jadi gitu. saya pahamkan dan sekarang mulai ya itu kan proses ya. Karena Iya, tadi kita mungkin kurang banyak selama ini berinteraksi dengan teman-teman dengan mereka. Walaupun mereka sih juga nggak yang protes gitu enggak, tapi iya. mereka lebih senang dipanggil disabilitas tuli. Wah, menarik nih. Pasti banyak teman-teman juga yang baru tahu nih. Ternyata ada. Sepertinya, iya. Heeh, Nah, oke. tadi kalau menjawab pertanyaan tadi siapa yang terlibat? Ya, tadi pertama ketika melakukan kegiatan yang di 2021, Hmm. kami menggandeng Gerkatin. Gerkatin. Gerkatin tuh Gerkatin Kepemudaan, gerakan. Nah, ini karena Gerkatin ini adalah asosiasi yang sudah berdiri sejak lama, ya jadi itu masih pakai tunarungu tuh justru mereka. Gerakan Oh, Kepemudaan gitu ya. gerakan kepemudaan. Tunarungu gitu belakangnya, Oh, gitu. gitu. Masih seperti itu. Nah, itu ada di seluruh Indonesia dan jangan dibayangkan kalau asosiasi, namanya asosiasi nih, Iya. oh besar, settle seperti itu ya. Ya. Enggak. Oh, ternyata belum. Jadi kami itu mencari lokasi yang katanya sekretariat Gerkatin di Jakarta Mhm. itu agak effort muter-muter dan hanya sebuah rumah kecil. Oh ya? Ya, yang ketuanya ada di sana gitu ya. Mhm. Ya sangat sederhana lah Mbak. Gitu. Nah, kemudian tapi itulah hebatnya Hmm. teman-teman disabilitas tuli ini Mbak Wilma, Mhm. ketika kami berkoordinasi dengan ketuanya, kemudian menyampaikan maksud tujuan Mhm. kita, Mhm. nah mereka jadi kita meminta tolong bantuan mereka untuk mengumpulkan teman-teman disabilitas tuli untuk Mhm. diedukasi. Kita minta berapa? Dia mereka minta bilang 100. Ya datang 100 tepat. Nggak 100 ada tuh. orang. Kadang kadang terus terang pengalaman saya edukasi ya. Kalau saya targetnya 100, saya akan undang 150 minimal. Ya. Karena yang hadir biasanya, Iya, benar. ya kan? Iya. Nah ini 100, ya 100 tepat. Jam, kita sampaikan karena kita ada pemeriksaan dulu PCR gitu ya, berarti ada pemeriksaan sekitar jam 11 ya kalau nggak salah ya. Sehingga habis jam 11 mereka makan siang dulu. Hmm. Jam 10 itu Udah sudah pada hadir. datang semua di kantor pusat. Jadi terus terang malah kita yang kaget, aduh ini kantor pusat nih, ditaruh di mana? Itu hebatnya mereka. Disiplin ya, Bu Dia ya? sangat disiplin. Saya kagum. Mhm. Nah, jadi tadi dengan Gerkatin, kemudian dengan KND. Jadi KND kita sendiri. berkoordinasi dengan salah satu komisionernya, yang karena mereka juga istilahnya memiliki tangan yang lebih panjang Yes. ya untuk bisa merangkul mereka, jadi kita minta tolong mereka. Menarik ya, Bu ya? Ya, dan kesininya ya, Mhm. jadi tahun pertama tadi dengan Gerkatin, kemudian di tahun kedua 2022 kita luaskan tadinya Gerkatinnya hanya di Jakarta ke daerah. Jadi kami berende ke kanwil-kanwil di seluruh Indonesia agar melakukan hal yang sama gitu, Oh. agar mereka berkoordinasi dengan Gerkatin yang ada di wilayah mereka. Oh, Gerkatin ini ada Ada di di seluruh seluruh Indonesia gitu. Walaupun saya juga terus terang belum tahu pasti kalau di Jakarta tadi saya gambarkan kondisi seperti Mhm, itu, mhm. bagaimana lagi di daerah gitu kali Iya. ya. Nah, tapi jalan. Jadi teman-teman itu di seluruh Indonesia. Jadi kalau Mbak Wilma mungkin nanti buka akun Ditjen Mhm, Pajak RI mhm, gitu, itu akan detik. menemukan bahwa kegiatan ini nggak hanya di kantor pusat tapi juga di kanwil-kanwil di seluruh Indonesia. Oh, Mhm. oke, oke. Itu sebenarnya pertanyaan saya Next ya? next. Cuma Oke, oke. karena Karena ini nyambung menarik nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, Bu. Berarti Oke. ini cukup banyak ini juga ya, keterlibatan dari di luar Kementerian Keuangan juga sebenarnya ya? Betul. Satu lagi sebenarnya tadi, saya belum selesai. Jadi 2022 ada ke nasional. Mhm, Nah, ketika 2023 mhm. itu
ada satu badan donor, lembaga donor Mhm. yang tadi dia buka, dia scrolling di akun Ditjen Pajak RI, Mhm. dia baca kegiatan ini. Mmm. Tertariklah beliau. Mhm. Bagus nih kegiatan. Nah, Mhm. beliau itu adalah petinggi dari lembaga donor GIZ dari GIZ. Jerman. Langsung beliau menghubungi, Mhm. waktu itu Pak Sahli ya, karena kebetulan yang membuka acara kami Pak Sahli, Mhm. menghubungi tertarik nih untuk mensupport. Mmm. Sehingga di awal 2024 kemarin kita mulai tuh BDS yang disupport oleh GIZ. Jadi kalau ditanya apa yang terlibat lagi ya Oh. tadi ada lembaga donor. Oh, ternyata ini ya, Ada bukan kita yang mencari, tapi mereka juga benar. tertarik ya. Oke Bu, kalau misalnya tadi kan kita udah BDS ini kan mengumpulkan teman-teman tuli Betul. tadi ya Bu ya. Ya. Kalau misalnya ditanya programnya ngapain? Di waktu BDS itu diapain gitu ya? Apa yang diajarin nih Bu? Ya, oke. Jadi kan Mbak Wilma juga sudah pernah dengar ya Hmm, program BDS itu pada prinsipnya apa sih? yes. Itu kan suatu program di mana tadi again pendekatannya itu bukan pendekatan yang langsung motong pajak, tapi pendekatan lebih kepada mendukung Oke. usaha kecil bisa berkembang terlebih dahulu. Mhm. Semoga nanti dia semakin besar. Kalau sudah besar otomatis bayar pajaknya juga ada Yes. minimal gitu kan. Mhm. Ada bahkan bagus-bagus kalau lebih besar. Kan pendekatannya seperti itu. Iya. Jadi sama ketika kepada teman-teman tuli pun kita memberikan pembekalan seperti itu. Materi-materi yang berguna untuk pengembangan usaha mereka. Mhm. Kebetulan yang awal 2024 lalu yang tadi saya ceritakan disupport oleh GIZ, Mhm. kita mengundang ada narasumbernya itu adalah praktisi fotografi lah. Jadi mereka diajarkan bagaimana mereka bisa melakukan foto produk Mhm. mereka dengan alat yang sederhana, dengan lampu sederhana, kotak yang kecil sehingga Tapi hasil terlihat nanti menarik, bagus bagus gitu ya. gitu di foto produk dan ada juga kita sampaikan semacam motivasi karena Hmm. tentu yang dibutuhkan oleh mereka itu bukan sekadar Iya, betul. kemampuan Betul. teknik untuk melakukan sesuatu tapi juga kan ketahanan Mhm. mental, motivasi untuk mereka Mhm. mau semangat maju gitu Iya. bersama dengan yang lain kan. Iya, Nah, betul. itu kita undang waktu itu menarik juga Mbak Bima. Mhm. Itu adalah salah satu tokoh juga, kebetulan beliau juga difabel, namun bukan tuli. Mhm. Nah, jadi beliau itu tuna daksa ya. Mhm. Itu beliau menciptakan namanya Diva Bike. Mungkin kalau bisa di browsing teman-teman Iya, ada aku pernah Diva lihat tuh. Bike, pernah ya? Iya. Nah, jadi beliau menciptakan semacam ojek khusus untuk difabel. Oh, Jadi kan mereka kan nggak semuanya bisa naik motor Mhm. gitu kan. Itu Mhm. dirancang khusus karena yang bersangkutan juga tunadaksa ya. Jadi Oh. dan itu beliau itu dari Jawa Tengah ya. Itu Mhm. berkembang. Oh ya? Usahanya itu bukan cuma di daerahnya, tapi di daerah-daerah lain. Seperti Iya, itu iya, luar iya, biasa iya, sekali. iya. Bukan hanya satu disabilitas, tapi Iya, juga banyak. waktu itu sih pesertanya masih disabilitas tuli, Mhm. tapi kita mau mengambil tadi motivasinya Iya. bahwa ada kok yang juga tidak sempurna, Mhm. nah, namun memiliki semangat yang tinggi Yes. dan akhirnya bisa melakukan sesuatu bahkan yang lebih daripada orang normal. Iya, betul. Ya kan? Dia bisa inovatif sekali menciptakan suatu kendaraan yang kemudian bermanfaat bagi dia dan teman-temannya. Seperti Iya, itu. supaya mereka juga nggak Ya. menarik diri gitu ya, Bu ya? Betul, betul Iya, sekali. benar-benar. Saya pernah tuh, Bu, naik jasa antar itu Ya. yang merek itu. Ya, ya. Ternyata dia teman tuli. Iya, sekarang udah Gitu. banyak Iya, udah banyak, alhamdulillah. ya. Saya juga pernah cari jasa ini bersihin mobil. Oh ya? Heeh, saya kan malas cuci mobil ya. Saya lihat, saya nggak nyangka kalau ternyata yang datang itu adalah teman tuli. Iya, Gitu, iya. dan itu ya senang sekali karena artinya ada terbuka. Tapi Mhm. again, tadi Iya. terkait dengan statement dari Mbak Wilma, nggak mungkin kan kalau kemudian melakukan cuci mobil itu wanita. Yes. Iya. Karena tadi memang mau nggak mau masih lebih terbatas usaha untuk perempuan, gitu ya. Iya, iya, iya. Ini yang harus di-push lagi ya, Bu ya? Betul, dan Yang butuh harus dukungan dari banyak pihak. benar. Berarti memang ini yang di program BDS ini Ya. nggak cuma bagaimana caranya, tapi Ya, juga support secara apa namanya semangat gitu ya, betul, motivasi. resilience-nya Iya, juga. Ya, 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 itu Bu yang iya. penting sih ya Harus Bu ya. di-boost dulu. Iya, Ya, itu kalau benar-benar. bicara itu kan ya bisa disampaikan menimpa semuanya ya. Jangankan teman-teman Iya. disabilitas, kita aja kadang-kadang Iya, kadang-kadang ngedrop juga, say. betul. Iya benar juga. Oke, Bu. Nah, Bu, kalau tadi udah di beberapa kali BDS, Ya.
Ada nggak Bu, sistem yang mencatat nih berapa peserta BDS untuk teman tuli yang dapat dipilah nih secara jenis kelaminnya? Kelamin, Ya. oke. Ya, menarik sekali Mbak Wilma. Jadi kebetulan ya, mungkin karena jadi awareness-nya udah level 2 nih. Pertama kita aware dulu terhadap teman-teman disabilitas. Tahap 2-nya aware dulu kepada disabilitas yang perempuan. Yes. Ya kan, karena tadi fakta bahwa untuk teman-teman disabilitas tuh yang perempuan lebih terbatas lagi Iya, gitu betul. usahanya. Nah, ini sejalan dengan juga programnya GIZ tadi. GIZ. Oh, GIZ Iya. juga melingkupi itu. Betul. Oke. Jadi mereka juga concern tuh dengan perempuan. Sehingga ketika kegiatan BDS kemarin memang kita data, walaupun belum by system ya, karena kan juga belum banyak ya Mbak Iya, ya. iya. Itu memang kita pisahkan. Kita pisahkan berapa sih jumlah UMKM teman tuli yang laki-laki dan perempuan, dan kita upayakan. Jadi ketika kita meminta bantuan mereka untuk mengundang teman-teman disabilitas, itu kita tekankan supaya kalau bisa perempuan gitu ya. Jadi kalau bisa yang diundang ke sini ke acara adalah perempuan. Jadi artinya walaupun belum ada program secara khusus untuk perempuan belum, namun sudah disisipkan. Nah, Gitu. ya menarik ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kalau dilihat program-programnya, ini kan sangat terstruktur gitu ya. Habis ini apa, kemudian naik kemana. Nah kira-kira Bu, dari yang titik sekarang, tindak lanjutnya dari program tersebut apa Bu? Oke. Ini jawaban jujur ya. Jujur li gitu ya Jujur kalau Li. kata sekarang. Sebenarnya kalau menurut saya masih jauh dari terstruktur. Oh Ya, gitu betul. Bu, Jadi kenapa Bu? kalau kelihatannya menjadi terstruktur, alhamdulillah gitu ya saya. Karena tadi memang ini kan suatu program yang berangkat. Jadi artinya kan bukan suatu kita bandingkan misalnya suatu program apa ya, kalau di Kementerian Keuangan Kemenku mengajar gitu ya. Oh ya, Nah, itu ya. gimana prosesnya kalau Kemenku mengajar? Itu top down sorry atau bottom up? Artinya memang dari pimpinannya yang punya Kayaknya program. bottom up nih. Bottom up juga Mungkin ya. Oh, teman-teman semacam yang itu ya. Kemenke mengajar boleh Oke. komen di bawah. Nah, itu satu program di instansi itu kan artinya butuh proses Yes. ya. Artinya kalau dikatakan sudah terstruktur nih kegiatan baru 3 tahun, saya sih masih merasa Terlalu dini ya. betul. Jadi saya sih terus berdiskusi dengan teman-teman penyuluh yang lain, dengan pimpinan gitu ya. Bagaimana nih memformulasikan, menghandle, memanage kegiatannya supaya bisa terstruktur tadi, supaya nanti output dan outcome-nya jelas dan bisa kita capai gitu. Iya, 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 iya. Jadi kalau tadi Mbak Wilma tanya, ada nggak sistem? Belum gitu. Namun arahnya kemana itu memang sudah kita selipkan dikit kita ke arahnya mungkin lebih ke perempuan itu kita selipkan. Tapi kalau secara sistem, secara struktur itu rasanya belum Mbak. Oke, oke Bu. Walaupun sorry gini, mungkin pegangannya adalah kita ingin kegiatan ini dari masa ke masa itu semakin berkembang. Ya, jadi ketika awalnya edukasi pengenalan, supaya mereka datang aja dulu kantor pajak, supaya mereka nggak takut gitu kan ya. Iya, betul. Nah, kedua mulai dikasih materi yang ringan, gitu kan. Yang ketiga, oh materinya agak ini dikit, ada bobotnya sedikit. Ada teknis-teknisnya Betul. dikit gitu. Oh, yang keempat baru mulai BDS. Nah, yang kelima nanti tentu akan kita sesuaikan dengan yang lain dengan berdasarkan evaluasi juga nih. Kalau so far sih masih begini, karena yang BDS kemarin itu yang disupport oleh GIZ kan baru di Jakarta, dan ini nggak mudah untuk diterapkan di seluruh wilayah gitu ya. Nah, rencana ke depan itu adalah bisa diterapkan di daerah lain selain Jakarta untuk BDS ya, tentu dengan support GIZ tadi. Oh, Rencananya baru sampai situ. Ntar kalau untuk manajerial yang lebih dalam dan lebih terstruktur mungkin butuh masukan dari teman-teman. Tapi aku pikir udah terstruktur loh, karena awalnya aja kita udah ngebangun awareness dulu nih, gitu, baru masukin teknis-teknis dikit. Amin ya, semoga. Good start lah ya Bu ya. Amin, amin. Amin. Nah Bu, kalau untuk di Kementerian Keuangan nih, gimana ruang lingkup program ini tuh gimana? Maksudku tuh bisa nggak sih, memungkinkan nggak sih ini untuk direplika gitu ke unit eselon 1 lain gitu? Sangat mungkin. Iya kan Bu, soalnya DJPPR aja udah ada belum sih di unit nggak tahu, eselon maksudnya 1 yang lain? belum tahu sih Bu, aku belum Oke. nanya-nanya juga. Tapi kayaknya kalau misalnya di unit lain, apa namanya, bisa nggak sih ini direplika gitu? Misalnya untuk tema Polri gitu. Betul, iya. Sangat mungkin ya Bu? Sangat mungkin, karena tadi artinya ketika dirangkul oleh Direktorat Jenderal Pajak, mereka dikayakan dengan sedikit informasi perpajakan, pembukuan, BDS tadi ya, pelatihannya, foto dan sebagainya.
nanti ketemu dengan teman-teman DJPPR ya. Ya, Mungkin ya tadi dikasih tahu, siapa tahu atau mereka sudah berkembang bisa mau invest dan lain sebagainya ya. betul, Sangat mungkin untuk karena step juga selanjutnya gitu ya. betul dengan adanya KND tadi ya, Hmm. Mbak Wilma, itu juga tadi ya karena proses itu semakin mudah kok kita menemukan mereka. Kita, Ah, jadi apalagi udah di pionir sama DJP. ya amin amin. Jadi link-linknya udah ada Iya, ya. link-linknya udah ada nih, Mm-mm, gitu. mm-mm. Ya mudah-mudahan aja ya Bu ya, siapa tahu Amin. ada untuk berinvestasi, mereka diajarkan untuk mengikuti lelang begitu. Betul. Kayaknya lebih terpacu dan, oh ya aku bisa membangun negeri juga nih, Ini yang mau gitu. saya Oh tambahkan. gitu ya Bu ya? Betul. Ini dalam arti saya nggak mau motong Mbak Wilma. Saya Oke. mau menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa mereka bisa. Hmm. Jangan pernah ragukan mereka. Hmm. Saya benar-benar ketika pertama kali ketemu mereka itu seperti menemukan dunia lain. Dan Mhm. itu selalu berulang setiap kali saya ketemu mereka. Mhm. Itu selalu apa ya, saya pikir kita yang akan bantu mereka. Mhm. Tapi ternyata pada kenyataannya setiap saya melakukan kegiatan bersama sama mereka, justru mereka yang bantu saya untuk menemukan banyak hal. Iya, iya. Tadi kedisiplinan, Betul. ya, kemudian tekad, Mhm. ya, kemudian banyak lah cerita. Nanti jangan-jangan kalau saya cerita kebanyakan udah ditanyain di bawah. Saya tunggu pertanyaannya. Kalau gitu nih Bu, kalau misalnya kita udah bicara tadi ya, Mm-mm. dari awal tadi, outcome-nya apa sih Bu? Outcome ya, berarti kita Outcome. bicara jangka panjang nih Yes, ya. panjang banget nih. Impact-nya. Impact-nya di masyarakat buat Mm-mm. negara Indonesia Raya. Oke, luas loh sebenarnya kalau menurut saya ya, mudah-mudahan saya nggak salah nih. Bahwa tadi dengan dasar pemikiran bahwa mereka itu merupakan bagian dari masyarakat Indonesia juga. Dan kalau boleh tadi saya belum sempat cerita ya, bahwa kegiatan ini kemudian diperluas bukan hanya disabilitas tuli, tapi juga disabilitas yang lain. Ini Mbak Bilma pas banget, baru aja hari Jumat kemarin saya pulang dari Pontianak, itu karena di sana merupakan pusat kegiatan pajak bertutur. Oke. Pajak bertutur itu Direktorat Jenderal Pajak terpusat di sana. Nah, bersamaan dengan itu, ya kemudian kami berinisiatif, yuk bikin BDS juga untuk di sana. Kita berkomunikasi lah dengan teman-teman di sana. Ternyata salah satu KPP sampaikan, oh ada lagi nih wadah teman-teman disabilitas namanya parapreneur. Oh ya? Tapi tidak hanya teman tuli. Ya, itu adalah disabilitas yang lain lengkap. Nah, saya minta peserta, dan itu ada 25 peserta. Ada yang tadi disabilitas tuli, ada yang daksa, bahkan ada yang low vision, ya low vision. Nah, di situ udahlah beraneka. Mereka sih membahasakan diri mereka adalah tidak sempurna gitu ya, karena kita dikumpulkan di salah satu kafe. Jadi acara itu di kafe milik penggiat disabilitas. Nama kafenya adalah, boleh kan ya saya cerita di sini ya? Boleh, boleh Bu. 1/2 kopi. 1/2 kopi. 1/2 kopi tiam, boleh dicek ya, itu ada di Pontianak. Kenapa namanya 1/2? Dan tagline-nya adalah gini, tidak perlu sempurna untuk menjadi bahagia. Di sana Mbak akan temani atau teman-teman yang akan nganterin kopi itu adalah maaf ya yang jalannya pakai tangan. Kemudian segala macam yang kita selama ini nggak pernah aware gitu ya. Itulah saya sampaikan, kalau saya ketemu mereka saya yang dapat pelajaran. Iya, luar biasa loh itu. Jadi ketika itu saya ngobrol dengan salah satu penggiatnya juga luar biasa, punya awareness luar biasa. Nah, itulah saya semakin menyadari bahwa wow, banyak loh ternyata saudara-saudara kita yang harusnya memiliki hak yang sama, yang harusnya memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi kepada negeri ini. Mungkin yang saya nggak tahu ya, pemahaman saya sih sepertinya belum banyak disentuh gitu ya. Dan kalau tangan saya apa sih gitu ya, cuma sependek ini ya hanya bisa merajut lah dari hal-hal kecil yang saya harapkan kalau kita bicara outcome, tadi sedikit demi sedikit ketika kita mengembangkan usaha ini, kemudian kita publikasikan di akun instansi ya, itu ada yang ngelirik. Dan saya berharap ketika kegiatan kemarin di Pontianak, nanti kebetulan videonya belum jadi ya Mbak, kalau dipublikasikan ada lagi yang lebih melirik lagi, sehingga kita kemudian bisa membesarkan acara ini, sehingga nanti tadi outcome-nya ya kita bisa bergandengan tangan, bisa bersama-sama dengan teman-teman disabilitas ini untuk yang mengisi pembangunan dengan peran dan kontribusi masing-masing. Dan yang saya amazed juga gitu ya, kebetulan kok ya tagline dari Pajak Bertutur 2024 ini apa? Lampaui batas untuk Indonesia Emas. Kan lampaui batas itu kan menggambarkan mereka banget nggak sih? Iya. Artinya mereka yang dengan keterbatasan yang mereka miliki, tapi mereka lewati keterbatasan itu sehingga melampaui batas, mereka bisa turut berperan nanti di 2045. Kok bisa pas ya, padahal nggak direncanakan loh.
Ini Gitu. episode dalam sekali ya. Sekali-sekali Mbak harus, Iya nih. nanti kalau ada acara lagi datang ya. Oh boleh boleh banget Bu, boleh banget. Mhm, Nah Bu, dengan outcome yang tadi, untuk mencapai outcome yang tadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh DJP, mhm. pasti kan banyak nih kendala-kendala yang dihadapin. Kira-kira menurut Ibu apa sih kendalanya? Oke, klasik ya, Klasik Bu. anggaran. Oh ya ampun. Ya kan, Iya kalau sih. di instansi itu, ya kita kan tentu ruang gerak Ya. kita, ruang kita istilahnya produktivitas kita ya, itu kan Mhm, memang, sudah ada anggarannya mhm. masing-masing. Jadi tapi alhamdulillah ya, terus terang tahun, terakhir ini ya, untuk Mhm. 2024 ini kita sudah dapat anggaran yang lebih besar untuk kegiatan ini. Ah. Jujur awal-awalnya kami mencoba ya nyari-nyari dari subdit lain gitu, minta Mmm. support misalnya untuk bikin kaos, Mmm. untuk konsumsi karena nggak ada anggaran khusus gitu ya. Mmm. Nah sekarang sih sudah mulai ada, namun tentu untuk membuat acara yang lebih besar Iya. itu kan membutuhkan anggaran yang lebih besar Mhm. pula. Nah mudah-mudahan sih ya, ya kita juga, saya juga paham nggak mungkin juga memaksa pemerintah ya atau berharap banyak, Mhm. tentu pemerintah juga sudah banyak beban yang Iya sih. lain. Nah saya berharap ada tadi lembaga-lembaga lain Oh yang ya. melirik lagi gitu ya, Mhm. mensupport kegiatan ini sehingga nanti hasilnya lebih nyata. Karena kan kalau kita bicara kegiatan ini harusnya kan nggak berhenti hanya di edukasi saja Iya Mbak, nggak betul. berhenti hanya di BDS dilatih terus udah tinggal. Tapi bagaimana kita kemudian membantu mereka memasarkan, mencarikan konsumennya Mereka supaya sustain juga. iya. Mhm. Ngomong-ngomong nih, mumpung saya ingat nih, Apa tuh, Bu? baju yang saya pakai ini jahitan mereka. Oh ya? Iya. Jadi salah Wah. satu peserta, yaitu perempuan ya Heeh. biasanya. Jadi kalau peserta perempuan tuh biasanya adalah kebanyakan dari mereka adalah penjahit dan Ah. makeup artist. Dan makeup artist-nya bagus-bagus. Nanti kalau Mbak Wilma mau saya kasih kontaknya. Aduh boleh tuh. Yang jelas harganya sangat bersaing, sangat bersahabat. Saya kaget waktu saya kasih kain kan, jadi saya cuma Mhm. kasih kain, saya kirim ke rumahnya dengan contoh baju, jadinya cepet. Mhm. Saya tanya berapa harganya, hah murah amat gitu. Itu nggak ngukur, Serius Bu? loh. Cuma contoh baju? Enggak, contoh Oh ya aja. ampun. Dan kalau menurut saya nggak boleh berdiri ya. Cantik kan Iya loh. penempatannya Oke loh. gitu. Boleh kan ya? Iya, jadi saya langsung ajak teman-teman yang lain. Nah, seperti ini maksud saya kan tadi kalau meminjam bahasa Mbak Wilma distrukturkan. Yes. Ya, artinya Mhm. kalau ini kan cuma by ini aja, saya by person aja saya Iya. ya, Iya. informal. Tapi kalau Mhm. diciptakan wadah untuk mereka bisa berjualan, Mhm. memasarkan itu kan alangkah lebih baik lagi. Karena aduh teman-teman, ada sih, ada dari mereka yang lebih beruntung. Artinya apa? Mereka mengembangkan usahanya itu lebih maju ada. Tapi Mmm. kalau saya perhatikan biasanya memang mereka itu yang terlahir dari keluarga yang lebih mampu Iya. gitu ya. Jadi orang tuanya sangat support, mungkin saya kurang pahamnya sekolah juga lebih tinggi. Mhm. Nah, tapi banyak di antara mereka yang sulit lah gitu. Jadi Mmm. sungguh perlu bantuan kita. Bukan bantuan dalam arti merendahkan ya, tapi Mhm. artinya tadi Support. support aja gitu, support agar mereka bisa hidup yang lebih baik lah seperti itu. Wow, oke Bu. Mhm. One last. Aku rasa sih dari tadi pembicaraan kita Ibu tuh udah menyelipkan semua harapan-harapannya. Tapi Mhm. apalah yang ultimate-nya harapan Ibu nih? Ya sebenarnya sudah, kalau dirangkum sih sudah disampaikan dari awal Iya. sampai akhir tuh isinya harapan saya semua. Iya. Saya sangat berharap ya sebagai sesama manusia Mhm. ya yang sama di mata Mhm. Tuhan Yes. ya, itu memiliki tadi hak yang sama ya, dan tentu kita mungkin yang diberikan kelebihan, Mhm. keleluasaan. Mhm. Ya, kalau saya berharap kita bisa saling mengingatkan. Jadi saya juga masih jauh ya, Mbak Wilma, dari mampu untuk menggandeng, masih jauh sekali. Saya Mhm. dan tangan saya tadi saya terlalu kecil untuk bisa membuat mereka apa besar atau apa. Mhm. Jadi tentu membutuhkan banyak tangan di sini untuk bersama-sama kita merangkul mereka Mhm. ya, karena mereka tidak memilih untuk menjadi seperti itu kan. Iya. Ya, walaupun kita tahu juga bahwa kalau kita pun melihat keterbatasan mereka, namun sesungguhnya Tuhan juga dengan keadilannya memberikan mereka banyak kelebihan. Jadi, tapi karena di dunia ini mungkin sometimes ya, mata kita kurang besar untuk bisa melihat kelebihan mereka, Kurang luas. betul, kurang luas untuk bisa melihat kelebihan mereka. Nah, mudah-mudahan dengan program ini bisa mengetuk hati banyak pihak untuk lebih tadi lagi, lebih dalam lagi kita bisa membantu saudara-saudara disabilitas semua, tidak hanya tuli, semua disabilitas sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama di berbagai aspek sebagai warga negara. Itu sih Mbak Wilma.
Wah, luar biasa sekali, Bu. Enggak lah, enggak. Ini saya cuma, apa sih, sedikit ini aja, memang saya lebih melo, kalau agak melo orangnya ya. Jadi kalau ketemu mereka tuh pasti, "Udah tahan tahan, jangan nangis Iya. jangan nangis." Tetep aja di Pontianak kemarin, "Gimana kamu ini?" Aduh kalau macamnya. Tapi emang nih kayaknya episodenya agak mengandung bawang ya, teman-teman. Jadi kalau Aduh, diperpanjang agak ini kayaknya, nanti mengandung mungkin bawangnya lebih kenceng. ya, ini pas penayangan kalau boleh nanti saya kirim foto-foto mereka biar ikut ditayangkan. Oh, Iya kan? boleh? Boleh ya? Video-video mereka Boleh. biar tambah bisa merasakan gitu ya, bahwa, ada saudara kita loh gitu ya, Iya, iya, yang iya. membutuhkan, sedikit uluran kita. Dan jadi lebih terlihat sisi lain dari DJP. Betul, sekali lagi tadi mungkin saya lebih banyak menggambarkan diri pribadi saya ya harapan, tapi lebih luas lagi tentu harapan tadi kalau ditanya sebagai penyuluh pajak ya tadi, menunjukkan juga kepada masyarakat bahwa Direktorat Jenderal Pajak juga punya loh Mhm. program yang tadi yang sifatnya peduli. Kan Mhm. ada banyak ya program-program DJP itu sebenarnya yang wajahnya agak berbeda. Mhm. Karena namanya pajak ya, ngambil gitu kan wajahnya udah kereng aja. Iya, Tapi iya. padahal semoga masyarakat nggak lupa nih, ada namanya relawan pajak. Iya. Relawan pajak tuh kan yang mahasiswa adik-adik yang unyu-unyu itu loh. Iya. Itu bantu masyarakat isi SPT. Kemudian ada BDS tadi. BDS kan sebenarnya ke UMKM secara umum ya. Iya. Itu di seluruh Indonesia sudah jalan. Mhm. Itu nggak ada menggunakan pajak, itu malah membantu. Dan sekarang ada ini, ada kegiatan apa? Mantul. Betul, peduli kepada teman-teman disabilitas. Jadi harapannya ya semoga juga ya mungkin bisa sedikit semakin mengharmoniskan lah DJP dengan masyarakat ya. Ya. Gitu. Jadi jangan dilihat Yang serem-seremnya aja. ibu-ibunya doang. Gitu Iya, ya. iya, 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 Bu. Mhm. Oke, Ibu Dian, ini luar biasa sekali penjelasannya, udah memberikan kita dukungan untuk teman tuli agar memiliki kesetaraan, akses dalam berpartisipasi juga untuk memiliki kehidupan publik yang berkualitas gitu, Ya, dan berkeadilan juga sih iya. ini ya menurutku. Dan dengan menghadirkan kebijakan yang memasukkan perspektif gender nih dan inklusif buat pengguna layan Kemenkeu. Ini Ya. luar biasa banget loh Ibu. Thank you Ibu. Terima kasih sudah Amin. hadir. Saya nggak sendiri loh, ini saya Nah, karena tamunya cuma satu, jadinya mhm, saya yang datang. Padahal ini hasil kerja satu instansi ya, Direktorat iyalah Jenderal Bu. Pajak ya, Iya yang luar biasa. saya benar-benar nggak bisa apa-apa kalau tanpa teman-teman saya ya, pimpinan saya yang sangat support atas kegiatan ini. Baik Ibu, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi nih untuk kesadaran Ditjen Pajak dalam mementingkan pedulian, kesetaraan, dan aksesibilitas Ya. bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan edukasi juga dalam perpajakan. Terima kasih banyak Ibu. Kayaknya kita semua sepakat ya bahwa kondisi tuli itu tuh bukan hambatan gitu Betul. dalam berwirausaha, Ya, asalkan didukung gitu dengan lingkungan yang strategis dan betul, inklusif tadi. betul. Terus nggak ada diskriminatif Yes. gitu ya, juga tidak melazimkan stereotip yang udah terlanjur ada nih Bu, mengakar di masyarakat. Betul. Kayaknya kita sepakatlah kondisi tuli itu tuh bukan hambatan Bukan, dan mereka kita bisa. bisa support. Iya, sangat bisa. Yes. Nah, berkaitan dengan data tersebut di atas, maka saya dan semua tim yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu. Terus kita juga jadi sejalan nih untuk berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dan juga ikut berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Nah, sekali lagi terima kasih Ibu Dian yang sudah menjelaskan tentang kebijakan BDS tadi. Iya, sama-sama dengan senang hati Mbak Wilma. Terima kasih atas kesempatannya ya bisa bercerita Ya, dengan teman-teman Ibu. disabilitas. Salam buat teman-teman di DJP. Siap, insya Allah. Oke, baik teman Keu dimanapun berada, demikianlah perbincangan implementasi PUG kita bersama Ibu Dian Anggreni dari selaku penyuluh pajak ahli madya pada Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau P2 Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Semoga dari keseluruhan perbincangan kita dalam Burger episode ini bisa digunakan untuk bahan pembelajaran dan juga inspirasi bagi kita semua yang berdampak positif bagi kita semua. Terima kasih. Ada sedikit pantun buat teman-teman semua. Naik bukit penuh berduri, suka duka penuh cerita. Kami pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Salam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeay.